Murai batu yang sudah jodoh itu belum tentu nanti hasilnya akan langsung berproduksi teman-teman. Banyak sekali kejadian murai batu yang sudah jodoh tapi ternyata telur yang dihasilkan itu malah zong, atau hasilnya telurnya tidak bisa isi atau tidak ada perkawinan. Nah, apa sih penyebabnya kok jadi telur murai batu itu menjadi zong ataupun tidak kawin ataupun tidak isi? Nah, kita akan bahas sama-sama nih, simak penjelasannya sampai selesai. Untuk teman-teman jangan di skip-skip ya teman-teman, supaya kita bisa lebih memahaminya dan bisa lebih detail dalam pembahasannya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di seputar peternakan murai batu CC Debit Farm. Di video kali ini kita akan bahas tentang penyebab dan juga nanti solusinya untuk telur murai batu yang zong. Karena banyak kejadian murai batu yang sudah terlihat jodoh tapi ternyata telur yang dihasilkan itu tidak bisa isi atau zong karena tidak adanya perkawinan. Nah, kenapa kok tidak ada perkawinan? Nanti akan kita bahas. Untuk pembahasan yang pertama, telur murai batu yang zong ini karena terjadi murai betina ataupun murai jantan itu birahinya tidak berbarengan. Si murai betina sudah terpantau birahi tapi murai jantan masih belum ada birahi. Walaupun sudah 100% berjodoh tapi tidak menentukan keberhasilan telur yang dikeluarkannya, telur yang dihasilkannya akan bisa isi karena tidak terjadi yang namanya proses perkawinan. Penjodohan seperti itu yang dibilang jodohan cuma semu atau belum berjodoh, keduanya cuma berteman. Dia itu cuma berteman di kandang, tidak ada KDRT, tidak ada saling ngejar. Terus kemudian untuk tanda jodohnya sudah berjodoh, bahkan dia pun sering mandi bareng, bahkan makan bareng, terus naik ke atas turun ke bawah juga berbarengan. Tapi ternyata telurnya masih belum isi karena tidak ada proses perkawinan, itu birahinya masih belum sama atau belum berbarengan. Itu penyebab yang pertama. Penyebab yang kedua, telur murai batu itu kenapa kok menjadi zong? Biasanya murai batu itu terjadi karena murai betina sudah siap tapi murai jantan masih belum siap. Maka dari itu si murai jantan itu harus sesuai kriteria teman-teman. Sebelum kita menjodohkan, murai batu itu harus betul-betul siap di birahinya. Terutama di harian dia itu harus gacor dor. Nanti setelah ditemukan, coba kita temukan dengan murai jantan, dia itu akan langsung melawan terus gacor, bongkar materi. Kalau misalkan ditemukan dengan murai betina, dia itu langsung merayu. Mungkin ini untuk teman-teman yang sudah suhu atau sudah sering kali melihat video-videoku sudah sangat bosan lah tentang pembahasan seperti ini. Tapi memang ternyata pembahasan seperti ini sangat perlu teman-teman. Pembahasan seperti ini sangat perlu karena memengaruhi nanti telur yang akan dihasilkan sama si murai batu tersebut. Dan murai batu tersebut kalau misalkan keduanya itu tidak sama birahinya atau tidak sesuai kriteria, apalagi untuk murai jantannya, ya pasti dalam penjodohannya dibilang jodoh juga sudah jodoh, tapi untuk telur yang dihasilkan pasti akan zong karena dia tidak kawin. Kenapa kok tidak kawin? Karena dia walaupun sudah jodoh tapi tidak ada birahi. Ditandai dengan ketika coba kita track dengan murai jantan, dia tidak ada respon atau tidak ada gairah untuk melawan. Setelah ditemukan betina juga tidak ada gairah untuk merayu, tidak ada tanda-tanda dia itu mau kawin. Kalau dibilang jodoh ya sudah jodoh. Itu untuk penyebab yang pertama seperti itu. Penyebab yang kedua karena adanya adaptasi. Mungkin keduanya itu masih membutuhkan adaptasi untuk saling pengenalan kedua indukan. Karena murai betina dan murai jantan yang masih belum pernah dicampur atau masih belum pernah bertemu biasanya masih membutuhkan adaptasi antara satu dan yang lainnya. Misalkan keduanya ini biasanya disangkar harian sendirian, terus kemudian coba kita temukan atau kita satukan di dalam kandang ternak, itu pasti membutuhkan yang namanya adaptasi. Walaupun murai jantan sudah kriterianya seperti yang saya sebutkan di awal tadi, sudah gacor dor, bahkan birahinya sudah ketemu, ditemukan dengan jantan mau melawan, ditemukan betina sudah mau merayu, tapi ternyata telur yang dihasilkan itu masih zong juga. Itu terjadi karena adanya adaptasi kedua indukan tersebut masih belum ada adaptasi. Adaptasinya masih belum bagus. Nah, itu yang menjadi penyebab yang kedua telur murai batu itu menjadi zong. Adaptasi itu memang sangatlah perlu. Jadi sebelum kita menyatukan, terutama untuk murai betina, itu harus kita lepaskan dulu di kandang ternak itu sendirian supaya dia menguasai tempatnya. Kemudian untuk murai jantan kita bisa taruh di sangkar supaya dia juga bisa beradaptasi dengan situasi kandang tersebut. Itu penyebab yang selanjutnya. Nah, untuk penyebab yang selanjutnya lagi teman-teman, biasanya murai batu kedua indukan ini birahinya itu tidak berbarengan. Yang betina sudah birahi tapi jantan masih belum
maupun birahi. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena biasanya makanan yang kita berikan itu dihabiskan sama salah satu indukan atau indukan murai betina. Indukan murai betina ketika kita mengasih pakan, cenderung murai betina itu membutuhkan banyak sekali makanan. Akhirnya si murai jantan yang sudah siap, sudah birahi, tidak kebagian makanan ketika kita mengasih makan, tapi ternyata makanan itu dihabiskan sama si murai betina. Kenapa kok murai betina itu makanannya banyak? Nah, jelas teman-teman, karena murai betina yang mendekati masa bertelur biasanya membutuhkan nutrisi atau pakan yang sangat banyak sekali. Itu untuk mematangkan gen reproduksinya, untuk membantu dia itu birahi dari dalam. Misalkan pakan sampai kurang, biasanya sering kan terjadi yang namanya egg bending. Nah, maka dari itu setelah dia itu sudah ada birahi, membutuhkan makanan yang banyak atau membutuhkan makanan yang cukup supaya dia nanti gak sampai egg bending waktu mengeluarkan telur yang akan dikeluarkannya. Jadi makanan dihabiskan sama si murai betina dan murai jantan tidak kebagian makanan. Akhirnya murai jantan itu drop di birahinya karena dia sering lapar atau tidak kebagian makanan. Maka dari itu sering saya sampaikan kepada teman-teman ketika di masa kawin ataupun masa birahi, supaya sama-sama birahi makanan itu harus kita perbanyak supaya salah satu indukan tidak terjadi yang namanya ngedrop birahi yang akhirnya nanti tidak akan kunjung kawin karena murai jantan tidak mendapatkan birahi. Itu penyebab yang ketiga atau yang selanjutnya. Nah, penyebab yang selanjutnya lagi yang lebih penting teman-teman dalam waktu penjodohan ini, jangan sampai murai batu ini cuma berteman saja. Jangan sampai murai batu ini berjodohnya itu cuma semu. Kalau misalkan dia itu cuma berteman saja, pasti nanti di kandang cuma numpang makan dan numpang gacor saja. Meskipun makanan sudah terpenuhi, birahi sudah dapat, tapi ternyata si murai batu ini nggak akan berproduksi karena dia cuma berteman saja. Nah, caranya teman-teman untuk mendongkrak birahinya sudah sering juga saya buatkan video seperti itu. Pas waktu kedua indukan ini, misalkan si murai betina sudah angkut sarang. Nah, keduanya kan sudah jodoh 100%. Kemudian si murai betina angkut sarang. Di waktu angkut sarang itu bisa kita pancing dengan murai jantan yang lain, atau bisa kita dengarkan suara MP3, suara murai batu kawin untuk mendongkrak birahinya. Atau misalkan sudah kita pancing dengan murai jantan yang lain tapi kok ternyata nggak kunjung birahi juga, ya terpaksa murai jantan ini harus kita cabut dari kandang teman-teman. Harus kita cabut, harus kita rawat dulu di luar kandang supaya dia mendapatkan birahi yang full. Bisa kita jemur dulu atau bisa kita kasih EF lebih banyak lagi, terus kemudian kita rawat lah, pokoknya intinya kita rawat harian supaya dia itu siap di birahinya. Atau mungkin kalau misalkan masih belum juga dapat birahi, murai batu jantan itu bisa ganti dengan murai batu jantan yang lain. Oke lah teman-teman, semoga video yang singkat ini bisa memberikan manfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa di like teman-teman.